Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba yang mengerjakannya. Puasa akan berkata, wahai Robku, aku telah menghalanginya dari makan dan minum pada siang hari, maka terimalah syafaatku untuknya. Al-Quran berkata, wahai Robku, aku telah menghalanginya dari tidur pada malam hari, terimalah syafaatku untuknya. Maka kedua syafaat tersebut diterima. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tabarani, Ibnu Abu Dunya. Faedah dijelaskan dalam kitab At-Targhib bahwa to'am dan syarab adalah makanan dan minuman sebagaimana terjemahannya. Tetapi Al-Hakim rahmatullahi menempatkan syahwat di tempat syarab, yaitu to'am dan syahwat. Artinya puasa itu menahan diri dari makan dan kesenangan nafsu. Hadis ini mengisyaratkan bahwa orang yang berpuasa hendaklah menjauhkan dari kesenangan nafsu, walaupun hal itu dibolehkan, seperti bermesraan dengan istri dan menciumnya. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Al-Quran akan datang dan bentuk seorang pemuda, lalu berkata, akulah yang membangunkanmu pada malam hari dan membuatmu haus pada siang hari. Hadis ini menyatakan bahwa seorang hafiz Al-Quran hendaknya bangun malam dan membaca Al-Quran dalam tahajudnya, sebagaimana telah dijelaskan secara panjang lebar dalam hadis ke-27. Al-Quran juga menganjurkannya dalam berbagai ayat, misalnya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak, dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fasjud lahu wasabihu lailang tawila, dan pada sebagian malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang pada malam hari. Surat Al-Insan ayat 26. Yatluna ayatillahi ana Allah, yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Artinya mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu pada malam hari, sedang mereka juga bersujud, yaitu sholat. Surat Al-Imran ayat 113. Waladina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Surat Al-Furqan ayat 64. Sebuah hadis meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu pada seluruh malamnya sering sibuk dengan tilawah Al-Quran. Diriwayatkan bahwa Utsman radhiyallahu anhu kadangkala menghatamkan seluruh Al-Quran hanya dalam satu rakaat sholat witir. Abdullah bin Zubair radhiyallahu sering menghatamkan Al-Quran dalam satu malam saja. Said bin Zubair radhiyallahu menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat sholat di dalam Ka'bah. Sabit al-Banani rahmatullahi sering menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Abu Hurairah rahmatullahi juga sering melakukan demikian. Abu Syekh Hunair rahmatullahi berkata,
Aku dapat menghatamkan dua Al-Quran dalam semalam, ditambah lagi 10 juz. Bahkan jika aku mau, aku dapat menghatamkan 3 Al-Quran. Dalam perjalanan haji, Soleh bin Kisan radhiyallahu anhu biasa menghatamkan 2 Al-Quran setiap malamnya. Mansur bin Zadan radhiyallahu anhu biasa menghatamkan 1 Al-Quran dalam sholat duha dan 1 lagi di antara duhur dan asar, dan selalu menghabiskan waktu malamnya dengan sholat nafil, yaitu sholat tambahan. Begitu lama ia menangis sehingga ujung sorbannya basah oleh air mata. Selain mereka, di atas itu masih banyak lagi orang-orang yang sudah terbiasa melakukannya, sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad bin Nasr rahmatullah alaihi dalam kitab Qiyamul Lail. Diterangkan di dalam Syarah Al-Ihya bahwa alim ulama kita dulu memiliki berbagai kebiasaan dalam menghatamkan Al-Quran. Sebagian mereka ada yang biasa menghatamkan 1 Al-Quran setiap hari, sebagaimana kebiasaan Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi di luar bulan Ramadan. Ada juga yang menghatamkan Al-Quran 2 kali sehari, sebagaimana kebiasaan Imam Asy-Syafi'i rahmatullah dalam bulan Ramadan. Itu dilakukan oleh Aswad, Soleh bin Kisan, dan Said al-bin Zubair, dan masih banyak lagi. Ada juga yang biasa menghatamkan Al-Quran 3 kali setiap hari, seperti kebiasaan Sulaim bin Asar rahmatullah, seorang tabi'in yang masyhur. Ia pernah turut serta dalam penaklukan Mesir pada masa Umar radhiyallahu anhu. Ia juga pernah diangkat sebagai penguasa Qasas oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Ia biasa menghatamkan 3 kali Al-Quran setiap malamnya. Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi menulis dalam kitab Al-Azkar bahwa orang yang biasa menghatamkan Al-Quran paling banyak dalam sehari semalam adalah Ibnul Khatib rahmatullah alaihi. Ia biasa menghatamkan Al-Quran 8 kali sehari semalam. Ibnu Qudamah rahmatullah alaihi meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal rahmatullah alaihi bahwa tiada batasan dalam tilawatil Quran, bergantung pada semangat pembacanya. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Imam Azam, yaitu Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi, pernah menghatamkan Al-Quran 61 kali dalam sebulan, yaitu 1 kali pada siang hari, 1 kali pada malam hari, dan 1 kali pada sholat taraweh. Tapi Rasulullah SAW bersabda, menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari sulit untuk merenungkannya. Karena alasan inilah Ibnu Hazm rahmatullahi dan ulama lainnya mengharamkan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Menurut penyusun, hadis ini disesuaikan dengan keadaan umum, karena banyak juga di antara para sahabat radhiyallahu anhu yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, sehingga alim ulama berpendapat bahwa melebihi pun tidak masalah. Dalam jangka beberapa hari saja dibolehkan, asalkan ia dapat menghatamkannya dengan mudah. Sebagian ulama berpendapat jangan sampai menghatamkan Al-Quran lebih dari 40 hari, setidaknya berbaca kurang lebih 3/4 juz setiap hari. Jika ada hari yang tidak ditunaikan, keesokan harinya hendaknya diganti. Dengan demikian Al-Quran dapat dihatamkan dalam 40 hari. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu tidak begitu penting, tetapi ulama lain berpendapat bahwa lebih
baik membacanya tidak kurang dari jumlah di atas. Pendapat ini didukung oleh beberapa hadis Nabi SAW, diantaranya yang dikutip oleh penyusun kitab Majma', mengqara al-Qur'ana fi arba'ina lailatan faqad hasab. Barang siapa menghatamkan Al-Quran dalam 40 hari, sungguh ia telah berlambat-lambat. Sebagian ulama berfatwa Al-Quran hendaknya dihatamkan sekali dalam sebulan, dan yang lebih baik lagi adalah setiap 7 hari. Inilah kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum, mulai membacanya pada hari Jumat, dan setiap hari membaca satu manzil selama 7 hari, maka Al-Quran dapat dihatamkan pada hari Kamis. Imam Abu Hanifah rahmatullahi berpendapat bahwa hak Al-Quran adalah menghatamkannya 2 kali setahun dan tidak kurang dari itu. Sebuah hadis menyebutkan jika Al-Quran dihatamkan pada siang hari, maka para malaikat akan mendoakan rahmat baginya pada siang hari. Jika Al-Quran dihatamkan pada malam hari, para malaikat akan mendoakan rahmat baginya pada malam hari. Dengan hadis ini, sebagian ulama menyimpulkan bahwa menghatamkan Al-Quran ketika musim panas sebaiknya dilakukan pada awal siang, dan ketika musim dingin dilakukan pada permulaan malam agar malaikat dapat mendoakan lebih lama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.